Ketemu lagi ya hari ini dengan Mama Eji. Kita akan buat roti dengan bahan yang sangat sederhana, tapi hasilnya dijamin empuk dan enak banget. Biasanya ini kesukaan anak-anak loh, tapi tidak menutup kemungkinan kalian juga semua pasti suka. Sajikan ini untuk keluarga dan lebih-lebih sangat rekomen untuk ide jualan ya, karena buatnya juga sangat mudah, boleh manual, tanpa ulen ataupun dengan mixer. Oke, untuk itu ikut aja tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Di sini Mama Eji campur ya tepung terigu protein tinggi dengan sedang agar nggak terlalu cuy-cuy kenyal gitu. Gula pasir, kemudian ragi instan. Ini kita aduk dulu bahan kering sampai tercampur merata. Sengaja hari ini buatnya nggak banyak untuk konsumsi sendiri. Kemudian karena kita tidak menggunakan mixer, siapkan 2 sendok makan susu bubuk yang dicampur dengan air yang hangat. Selain susu bubuk ya boleh dengan UHT ya, cuman kalau susu bubuk itu lebih creamy, terutama susu bubuk full cream dan cow. Nah kalau udah, ini Mama Eji tuh nggak betah ya kalau pakai alat. Langsung kita remes-remes dengan tangan sampai kalian bisa merasakan konsistensi adonannya. Adonannya ini tidak terlalu keras ataupun lunak, jadi sedang-sedang aja ya. Kemudian tambahkan dengan garam juga butter. Selain butter boleh menggunakan margarin. Nah ini kembali kita campurkan sampai tercampur merata. Kalau mau pakai mixer ya boleh banget, bisa lebih cepat. Nih ya, ada satu rahasia, kita tambahkan dengan perisa butter, ini dari Larom. Ini baunya tuh sangat wangi, jadi walaupun kalian nanti tidak menggunakan butter, udah tercium aroma yang buttery banget. Selain butter juga ada rasa vanilla dan sebagainya, bisa diguling aja. Kemudian kita bulatkan dan akan kita istirahatkan selama 30 menit. Setelah 30 menit sudah lebih mengembang, kembali kita folding ya agar adonannya lebih halus. Foldingnya itu sekitar 20 kali aja sambil dibulatkan. Nah, gunanya kita memfolding melipat ini agar membantu adonannya lebih halus, glutennya nanti akan lebih terbentuk walau tanpa mixer. Kemudian kita lanjut istirahat selama 30 menit, tentunya semuanya sesuai dengan suhu ruang. Kembali kita folding sampai lebih memadat dan siapkan papan kerja. Simple dan cepat ya. Sebenarnya kalau kalian nggak mau istirahat, di jeda istirahat tadi boleh diulen sebentar karena adonannya nggak banyak. Nggak harus mengeluarkan tenaga dan bisa ditimbang. Ini untuk satu pieces cukup besar, sedang ya, 57 gram. Kita dapatkan 7 buah dari adonan tepung 200 gram. Jadi jika kalian ingin buat lebih banyak lagi, bisa kalikan semua bahan dengan kelipatan yang sama. Nah ini kembali setiap bagiannya kita rounding, folding seperti ini, bulatkan, letakkan bagian halus di permukaan atas. Oh ya, kita akan buat apa sih ini? Kita akan buat roti kepang susu tanpa telur, tanpa mixer, tapi hasilnya lembut banget. Kalian harus coba ya. Nah, sekarang kalau udah selesai semua, kita tutup dan istirahatkan selama 15 menit agar lebih mudah dibentuk. Ambil dari urutan yang pertama, setelah 15 menit kita istirahatkan, adonannya udah lebih rileks dan mudah. Kita gulung-gulung gitu. Nah, ini dengan kedua telapak tangan kurang lebih 25 cm ya panjangnya. Kemudian kita simpul seperti ini, kalian bisa lihat aja tahapannya pada layar. Karena dijelaskan agak susah juga nih. Kemudian ambil simpul yang di belakang atau di bawah, kita tonjolkan seperti itu. Nah, perlahan. Memang awalnya sulit kali ya kalau untuk pertama, cuman kalau untuk 2, 3, 4 adonan selanjutnya akan lebih mudah. Kemudian tarik sisi atas masuk ke bawah, sisi yang bawah masukkan lagi, bertemu nanti dia di bagian belakang. Ini asik loh. Kalau udah terbiasa pasti kalian akan suka melakukannya. Nah, jadi seperti ini ya. Tuh, cukup unik bentuknya seperti bunga tapi agak persegi. Coba satu lagi. Kita gulungkan aja memanjang dengan kedua telapak tangan, jari-jari dilebarkan agar nanti simetris ya. Kemudian kita simpulkan. Dibengkangkan, ambil simpul yang di bawah, tonjolkan ke atas. Nah, yang kelewer-kelewer di bagian bawah kita masukkan seperti anyaman bertemu di bagian belakang. Tali yang di bagian atas juga kita masukkan. Dan nanti dia akan bertemu.
Di sebaliknya nih, tinggal dijepit rapat aja. Tuh, udah mudah ya. Udah yang kedua, ini pasti akan lebih mudah lagi kalian menyimpulkannya untuk yang selanjutnya. Nah, ini dia hasilnya, cakep banget, seperti kepang tapi nggak kepang juga. Oke, nah letakkan jaraknya juga harus dilihat, beri jarak proofing 30-45 menit atau mengembang 80%, jangan 100% atau jangan sampai 2 kali lipat nanti overproofing ya. Kemudian kita olesi dengan setengah kuning telur aja ditambah dengan beberapa tetes air susu agar tidak terlalu kental. Kurang lebih 1 sendok teh air susunya. Dan kita oleskan merata. Jangan lupa sebelumnya panaskan oven 15-20 menit dengan suhu 180 derajat Celcius. Dan ini siap kita panggang. Oven api atas bawah, letakkan di rak bawah. Panggang selama 18-20 menit. Ini nggak lama ya. Karena bentuknya juga tidak terlalu yang besar banget. Juga isi dari oven itu hanya 7 pieces. Tentunya disesuaikan dengan oven kalian masing-masing. Nah ini 20 menit mungkin agak terlalu lama. Jadi bawahnya agak coklatnya sih pas, cuman kalau agak mau lebih muda lagi 18 menit udah cukup. Dan selagi hangat ini kita olesi dengan butter atau margarin agar melumer, dia menyatu pada permukaan, akan menambah shiny dan lembut. Lalu siapkan 2 sendok makan susu bubuk full cream dan co ditambah dengan 2 sendok makan gula halus. Jadi perbandingannya susu dengan gula itu 1:1. Boleh 1 sendok makan susu, 1 sendok makan gula pasir. Nah, biarkan dia dingin dulu ya di suhu ruang. Nih, sangat empuk, lembut. Kalau kita pencet itu akan kembali ke bentuk semula. Artinya, roti kalian akan sukses. Jadi setelah diangin-anginkan tidak panas lagi, kembali kita olesi dengan butter atau margarin. Nah, karena kondisinya udah nggak panas atau hangat lagi, jadi butter atau margarinnya itu terlihat bopeng-bopeng gitu sedikit lah. Kemudian kita celupkan ke campuran susu dan gula halus. Nih seperti ini. Sengaja kita tunggu tidak panas, kita oleskan butter itu agar gula dan susunya bisa melekat dengan baik. Seperti pakai bedak. Bedak anak-anak tuh kalau habis mandi langsung dibedakin gitu kan, ada cemong-cemong. Cukup mudah ya dan sederhana, pastinya udah bisa dibayangkan rasa susu dan roti yang empuk banget nih. Bagian paling menyenangkan kalau udah selesai nih rotinya dipenyet-penyet gini. Oh ya, ini nggak pakai sarung tangan karena untuk konsumsi sendiri juga ya, tapi yang pasti tangan kita udah bersih dong. Dan pastinya kalau nggak menggunakan sarung tangan itu, kita lebih sering untuk mencuci tangan. Nah, sekarang kita sobek dulu, kalian bisa lihat seratnya dan ini lembut banget tuh. Seratnya cantik. Kalian harus coba ini. Yakin pasti bisa. Oke ya. Nah, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.